Halo teman-teman, sekarang kita mau lanjut untuk persidangan pengadilan pajak ya, yang keterangan ahli yang kita sampaikan kemarin sudah ada part 1, part 2, sekarang part 3 yang terakhir. Jadi kita berterima kasih sekali untuk Bapak Alessandro Rey ya, yang sudah bersedia membantu kita. Ini tidak dibayar ya, beliau betul-betul memberikan pro bono buat kita semua, karena ini kasus betul-betul agak aneh, agak unik, agak lain ya. Nah, dalam sidang sengketa ada 3 sengketa ya, sengketa pertama adalah SPPKP jabatan, itu sudah gua bahas di video sebelumnya. Sekarang adalah mengenai SKPKB. SKP itu surat ketetapan pajak kurang bayar ya, mengenai PPN dan PPh masa Desember 2018. Ini dia ya, pemeriksaan pajak dalam sengketa nomor 01, 2617. Nah yang ini. Kemudian terkait penerbitan SKPKB masa Desember, PPN Desember 18, kemudian SKPKB PPh final pada 2 Desember 2018. Jadi sama-sama masa Desember 2018. Nomor 1, tergugat tidak melaksanakan pembahasan akhir pemeriksaan. Jadi, tidak ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan menurut kita ya, menurut gua, menurut kita tidak ada. Menurut DJP bagaimana? Nggak jelas ya, apakah mereka bilang ini ada atau nggak ada tuh nggak jelas sampai hari ini. Gue bertanya kepada ahli, mohon ahli jelaskan. Apakah pemeriksaan pajak atau penerbitan SKP tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan dapat menyebabkan batalnya SKPKB, PPN, dan SKPKB PPh? Menurut ahli, mengenai tata cara pemeriksaan diatur dalam rumusan norma pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP ya Pak, dan pasal 60 ayat 2 huruf B PMK 17 2013. Sorry nih, gua agak batuk nih guys. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP mengatakan, tata cara pemeriksaan itu diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban penyampaian surat pemberitahuan SPHP, dan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Jadi kita ini punya hak teman-teman untuk hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke? Nah, hak itu dihilangkan oleh DJP waktu itu ya, oleh si oknum KPP Taman Sari. Ya waktu itu ya, gue mau hadir, gue sudah hadir, tetapi hak untuk hadir dihilangkan oleh si oknum. Nah ini yang mau gue tanyain. Kemudian pasal 60 ayat 1 huruf B ya, PMK 17 tentang tata cara pemeriksaan. SKP dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak oleh DJP ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Jadi pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu dapat dibatalkan, teman-teman ya, dapat dibatalkan secara jabatan oleh si KPP atau berdasarkan permohonan dari wajib pajak. Gua sedang mengajukan ini di pengadilan. Nah ini hakim boleh memutuskan dong. Mengenai pembahasan akhir hasil pemeriksaan juga diatur di pasal 36 ayat 1 huruf D ya, Undang-Undang KUP ya. Di KUP pasal 36 ayat 1 huruf D ini yang paling sering dipakai. DJP karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat membatalkan ya, dikasih garis bawah nih ya. Hasil pemeriksaan, jadi hasil pemeriksaannya dapat dibatalkan atau SKP-nya juga dapat dibatalkan ya, apabila pemeriksaan itu dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP atau tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, antara dua ini. Kemudian, mengacu pada ketentuan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP ya, junto pasal 60 ayat 1 PMK 16, junto lagi pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP, maka tanpa dilaksanakannya pembahasan akhir dapat berakibat hukum SKPKB yang diterbitkan dapat dibatalkan. Batal teman-teman ya, sudah jelas batal ini. Hal tersebut juga sejalan dengan norma yang dijelaskan dalam pasal 52 ayat 1 huruf F dan pasal 66 ayat 1 huruf A Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan alat bukti disampaikan kepada ahli ya, tergugat tidak pernah melaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan penggugat dan oleh karena itu SKPKB harus atau wajib dinyatakan batal demi hukum ya. Jadi tidak ada pembahasan akhir, Bos. Tidak ada pembahasan akhir, gua sudah datang tapi tidak diberikan hak untuk hadir, artinya tidak ada pembahasan akhir. Oleh karena itu, SKPKB-nya harus atau wajib dinyatakan batal demi hukum, ya. Kalau si oknum tidak membatalkan, biar hakim yang membatalkan, ya. Kemudian, mohon ahli jelaskan, apa yang membuktikan telah dilaksanakannya pembahasan
Apa sanksi atau akibat hukum jika tidak diterbitkannya risalah pembahasan akhir ya, ikhtisar hasil pembahasan akhir, selanjutnya disebut ikhtisar pembahasan, dan berita acara pembahasan akhir, pemeriksaan ya, selanjutnya disebut berita acara pembahasan. Jadi, pembahasan akhir itu kalau dilaksanakan teman-teman, ada 3 unsur yang wajib ada 4 harusnya ya, ada 3 unsur yang wajib ada. Yang pertama adalah risalah pembahasan akhir, yang kedua adalah ikhtisar pembahasan akhir, yang ketiga adalah berita acara pembahasan akhir. 3 dokumen ini adalah dokumen yang wajib ada apabila ada pembahasan akhir. Yang keempat adalah dokumen rekaman audiovisual, itu ada perintah undang-undang. Ya ada 4 teman-teman ya. Menurut ahli, SKP hanya diterbitkan apabila pembahasan telah dilaksanakan. Yang membuktikan telah terjadi pembahasan adalah ditandatanganinya risalah pembahasan, ijazah pembahasan, dan berita acara oleh dua pihak, penggugat dan tergugat ya. Risalah harus ada, ikhtisar harus ada, dan berita acara harus ada, dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dua-duanya, teman-teman ya. Adapun kewajiban tergugat membuat risalah, ikhtisar dan BA diatur dalam rumusan pasal 44 ayat 1 huruf B PMK 184 ini mengenai tata cara pemeriksaan. Adapun akibat atau sanksi hukum tidak diterbitkannya dan tidak ditandatanganinya risalah, ikhtisar, dan pemberita acara, maka tergugat ini demi hukum teman-teman dianggap tidak melaksanakan pembahasan akhir dan oleh karena itu berdasarkan rumusan norma pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP ya, junto pasal 60 ayat 1 bla bla bla. Maka SKPKB harus atau wajib dinyatakan batal demi hukum. Sudah berkali-kali teman-teman diucapkan lagi ya bahwa ini batal demi hukum. Berdasarkan alat bukti, penggugat tidak dapat memperlihatkan. Penggugat itu tidak pernah memperlihatkan risalah pembahasannya mana, ikhtisarnya mana, berita acaranya mana, yang telah ditandatangani oleh penggugat. Sehingga tergugat demi hukum dianggap tidak melaksanakan pembahasan akhir ya, antara tergugat dan penggugat. Oleh karena itu SKP-nya harus atau wajib dinyatakan batal demi hukum. Sorry guys, gua lagi batuk nih. Nomor 2. Mohon ahli jelaskan, apakah tergugat berwenang menghentikan pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan alasan penggugat merekam audiovisual pembahasan akhir secara elektronik baik langsung maupun tidak langsung. Jadi waktu itu di KPP Taman Sari, gue sedang live Instagram, ya. Itu menjadi alasan supaya hak gue dihilangkan untuk hadir dalam pembahasan akhir. Nah, gue tanya kepada ahli, memangnya boleh menghentikan pertemuan pembahasan akhir dengan alasan si penggugat sedang live, gitu kan? Menurut ahli ini, kewenangan tergugat sepanjang mengenai pemeriksaan yang diatur dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP antara lain melakukan pemeriksaan ulang, melakukan pemeriksaan berdasarkan jangka waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang KUP, menyampaikan SPHP dan melakukan pembahasan. Oke. Jadi kewenangan dari tergugat ya, kewenangan dari DJP adalah ini, ya, pemeriksaan ulang, pemeriksaan jangka waktu, melakukan pemeriksaan berdasarkan jangka waktu, kemudian menyampaikan SPHP, dan melakukan pembahasan. Dia tidak punya kewenangan untuk menghentikan pembahasan akhir. Ini menurut ahli ya. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP mengatakan, tata cara pemeriksaan itu bla 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 antara lain mengatur ya tata cara pemeriksaan ulang, jangka waktunya, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan akhir pemeriksaan, dan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Nah ini teman-teman ya. Jadi ada hak kita ya. Nah, selain dari kewenangan itu, kewenangan tergugat juga diatur dalam pasal 12 ayat 2 PMK 17 ya, antara lain memanggil WP untuk datang ke kantor, melihat atau meminjam buku, catatan dan dokumen, meminta WP memberikan bantuan, meminta keterangan lisan tertulis, meminjamkan KKP, dan meminta keterangan bukti yang diperlukan dari pihak ketiga. Nah, kuat ya, pasal 12 ayat 2 PMK 17 nih. Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemeriksa pajak itu berwenang A. Memanggil, B. Melihat buku, C. Meminta WP untuk memberikan bantuan, D. Meminta keterangan lisan, E. Meminta KKP, kemudian bla 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 ya. Berdasarkan rumusan norma di atas, tergugat tidak ada kewenangan teman-teman ya untuk menghentikan pertemuan pembahasan akhir dengan alasan penggugat merekam audiovisual pembahasan akhir secara elektronik karena
untuk merekam pertemuan pembahasan akhir dengan audiovisual tidak dilarang oleh hukum apapun ya, bahkan tergugat demi hukum diwajibkan untuk melakukan perekaman audiovisual. Oke. Jadi yang pertama adalah tidak ada kewenangan untuk menghentikan pembahasan akhir ya di undang-undang manapun. Yang kedua adalah, eee, tidak ada larangan untuk melakukan perekaman audiovisual demi hukum di manapun. Yang ketiga, bahkan wajib merekam. Oke, ada 3 rumusan norma dalam satu kalimat ini. Berdasarkan alat bukti yang disampaikan penggugat kepada ahli, tergugat telah bertindak sewenang-wenang ya. Suka-suka dia aja tuh si oknum ya. Dia merasa lu tidak sesuai keinginan dia, dihentikan pemeriksaan-pembahasan akhirnya, suka-suka dia aja. Nah, karena menghentikan pertemuan pembahasan akhir dengan alasan yang tidak dilarang oleh hukum apapun, sehingga menghentikan pertemuan pembahasan akhir harus dianggap tergugat tidak melaksanakan pembahasan akhir atau tidak memberikan hak bagi penggugat untuk menghadiri pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaannya, sebagaimana ketentuan yang telah ditentukan dalam pasal 11 huruf G ya, pasal 8 PMK 18 2015 junto pasal 13 huruf F PMK 18 ya. Padahal penghentian pembahasan akhir harus dilakukan berdasarkan hukum yang jelas ya, alasan hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pemeriksaan yang dilakukan ya. Tidak boleh lu melakukan hal sesuatu ini adalah hukum acara bernegara teman-teman ya, hukum acara bernegara, bukan hukum acara keluarga. Kalau di keluarga suka-suka lu mau gimana, ini kalau keluarga lu punya anak, punya istri, terserah lu mau gimana. Tetapi kalau ini negara, harus berdasarkan hukum acara pemeriksaan. Hukum acara tidak mengatur bagaimana tata cara untuk menghentikan pembahasan akhir, tidak pernah ada teman-teman ya. Tidak ada yang namanya tata cara penghentian pembahasan akhir itu tidak ada. Tetapi si oknum itu di KPP Jakarta Taman Sari menghentikan pembahasan akhir dengan alasan suka-suka dia aja. Dia merasa nggak senang, dia mau hentikan, dihentikan aja sama dia. "Lu mau apa?" katanya. "Gua usir lu," dia bilang. "Mau apa lu?" Mampus lah wajib pajak digituin. Nomor 3, mohon ahli jelaskan, apakah tergugat diwajibkan atau diharuskan untuk merekam pembahasan akhir secara audiovisual berdasarkan Per 7 2017? Apakah kewajiban tersebut merupakan larangan bagi penggugat untuk melakukan hal yang sama? Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, di Per 7 tahun 2017 itu ada kewajiban untuk melakukan perekaman audiovisual. Dan kewajiban itu bukan berarti larangan merekam, terbalik justru ya, justru terbalik, justru wajib merekam teman-teman ya. Menurut ahli, berkenaan dengan kewajiban pemeriksaan untuk merekam pembahasan akhir, diamanatkan pada pasal 3 ayat 2 huruf B ya, Per 7 2017 yang merupakan amanat PMK 17 2013 junto pasal 31 ayat 2 ayat 2 Undang-Undang KUP yang menerangkan sebagai berikut. Pasal 3 ayat 2 huruf B Per 17 ya. Pertemuan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak harus dilakukan B. Di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara, audio, dan gambar. Oke, jadi wajib teman-teman, wajib ya undang-undangnya. Bahwa selanjutnya, tergugat diperintahkan secara teknis untuk merekam pembahasan akhir secara audiovisual SE 10 2017 dan SE 12 2016 yang pada pokoknya mewajibkan tergugat untuk merekam pembahasan akhir secara audiovisual. Huruf E angka 3 poin C 1 SE 10 2017 ya. Pertemuan dan permintaan keterangan kepada wajib pajak yang diperiksa. Pertemuan dengan wajib pajak harus dilakukan pada waktu dan tempat sesuai dengan surat panggilan dan dilakukan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara, audio, dan visual. Teman-teman yang sudah clear teman-teman ya. Huruf E angka 6 poin A, B, C, SE 12 2016. Dalam rangka menjamin pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilaksanakan objektif ya. Dalam rangka menjamin objektif, maka pada saat pembahasan akhir pemeriksaan pajak harus melakukan perekaman atau recording dengan menggunakan alat bantu perekaman audiovisual pada saat pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Wajib teman-temannya, wajib merekam. Ini perintah dari kantor pusat DJP. Tetapi si oknum tidak mau mengikuti. Kemudian nomor B, pemeriksaan pajak harus memberitahukan kepada wajib pajak bahwa akan dilakukan perekaman. Jadi si pemeriksa pajak tinggal kasih tahu kepada WP, kami akan merekam. Dia tidak perlu minta izin. Teman-teman yang tidak perlu. Oke. C. Hasil perekaman audiovisual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi berita acara itu kalau barangnya ada tetapi tidak ada rekaman, maka berita acaranya tidak sah, tidak lengkap. Gitu loh, teman-teman. Kewajiban tergugat untuk merekam audiovisual pembahasan akhir secara elektronik
tidak dapat dimaknai menjadi larangan bagi penggugat untuk melakukan hal yang sama untuk kepentingan penggugat, ya. Jadi si oknum ini justru merasa kami yang wajib merekam, "Lu nggak boleh merekam," dia bilang. Memang gila tuh si oknum ya, bisa begitu pola pikirnya ya. Tetapi ya begitulah negara. Karena rumusan norma Per 7, SE 10 dan SE 12 hanya mengatur mengenai rumusan norma mengenai kewajiban bagi tergugat, dan rumusan norma tersebut tidak dimaksudkan untuk mengatur mengenai larangan bagi penggugat, sehingga penafsiran yang digunakan tergugat bahwa kewajiban tergugat adalah merupakan larangan penggugat adalah penafsiran yang tidak berdasarkan hukum. Jadi ini orang-orang yang tidak mengerti hukum, bukan orang hukum, suka-suka dia aja menafsirkan hukum, ya. Dia bilang yang wajib merekam tuh kami, petugas. Elu wajib pajak tidak boleh merekam. Ini undang-undangnya dia bilang. Aduh, nggak begitu kata undang-undang. Aturan nggak begitu ngomongnya ya, si oknum oknum. Berdasarkan alat bukti yang disampaikan penggugat kepada ahli ya, tergugat tidak berwenang untuk menghentikan pertemuan pembahasan akhir dengan alasan penggugat melakukan rekaman audiovisual ya. Sehingga penghentian pembahasan akhir demi hukum dianggap tidak melaksanakan pembahasan akhir ya. Jadi si tergugat ini, si oknum ini mengatakan, "Kami ada melakukan pembahasan akhir, tetapi dihentikan gara-gara lu merekam," dia bilang. Nah, kata si ahli, tidak ada rumusan normanya bahwa lu boleh menghentikan pembahasan akhir dengan alasan orang merekam, ya. Itu tidak ada rumusan hukumnya di undang-undang manapun tuh tidak ada. Artinya apa? Artinya demi hukum, tindakan elu itu adalah tindakan yang tidak sah, ya, sehingga dianggap tidak melaksanakan pembahasan akhir. Simpel banget ya sebenarnya aturannya. Apabila tergugat tidak melaksanakan pembahasan akhir, maka SKPKB yang diterbitkan menjadi tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum, ya. Nomor 4, mohon ahli jelaskan, apakah SKPKB dapat dibatalkan apabila tergugat lalai atau sengaja ya tidak menyampaikan kuesioner pemeriksaan pada saat dilaksanakan BAPK. Nah, jadi ini mengenai kuesioner ini wajib teman-teman ya. Kalau nggak ada kuesioner, maka tata cara dilanggar. Kalau tata cara dilanggar, apakah bisa dibatalkan itu SKPKB? Nah, gue tanya nih pada ahli ya. Menurut ahli, mengenai penyampaian kuesioner, itu ada diatur, adalah sebuah kewajiban tergugat ya. Hal ini diatur pada pasal 11 huruf H, PMK 184 yang berbunyi, pasal 11 huruf H ya, dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa pajak wajib wajib teman-teman ya, wajib ya, bukan sunnah ya, wajib ya. H, menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. Clear, selesai. Kemudian berdasarkan alat bukti yang diterima oleh ahli ya, tergugat selama pemeriksaan tidak pernah menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada penggugat. Hal mana dibuktikan dengan penggugat tidak dapat memperlihatkan kuesioner pemeriksaan yang sudah ditandatangani penggugat kepada ahli ya, sehingga kuesioner demi hukum tidak pernah disampaikan tergugat kepada penggugatnya. Dengan demikian, jika rumusan norma mengenai akibat sanksi hukum tidak diatur, maka dapat digunakan Undang-Undang AP, teman-teman ya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan harus didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik ya, AAUPB yang diatur dalam Undang-Undang AP sesuai dengan bagian menimbang huruf C Undang-Undang AP yang menyatakan bahwa bagian menimbang huruf C ya, bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan ini menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintah untuk melakukan atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Oke? Bahwa sesuai dengan filosofi dan ketentuan Undang-Undang AP, maka secara yuridis, secara hukum maksudnya, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat administrasi pemerintahan tata usaha negara dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga tergugat sebagai pejabat administrasi negara di samping harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, juga harus mempertimbangkan AAUPB, iya dong? Nggak cuman ketentuan pajak dong, lu masih mempertimbangkan AUPB. Nah, bahwa dikarenakan keputusan pejabat TUN tersebut menimbulkan akibat hukum, maka sesuai dengan Undang-Undang Pajak, tergugat sebagai pejabat TUN harus melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dan AAUPB ya, serta mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan setiap keputusan atau tindakan wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ya, asas legalitas ya, harus dipenuhi teman-teman ya semuanya.
bahwa klausula tindakan hukum tun yang dilaksanakan berdasarkan peraturan undang-undang merupakan kesesuaian dengan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu asas legalitas. Asas apa? Wematigheid van Bestur. Bahwa penerbitan keputusan keberatan tidak boleh cacat prosedur, undue process of law, cacat kewenangan, dan cacat substansi. Bahwa tergugat harus menjalankan asas ne bis facere rule ya, di mana setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan atas prinsip of legality, kepastian hukum, teman-teman. Jika mengacu pada konsep negara hukum sesuai suatu keputusan tidak boleh cacat prosedur, undue process of law. Suatu keputusan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan dan harus dinyatakan batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 huruf B Undang-Undang AP ya, yang berbunyi, syarat sahnya keputusan meliputi dibuat sesuai prosedur. Jika keputusan tidak memenuhi ketentuan pasal 52 ayat 1 huruf B Undang-Undang AP, maka keputusan itu telah cacat prosedur ya dan dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 1 huruf B Undang-Undang AP ya dengan menggunakan kuasa pasal 80 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, clear teman-teman ya. Nomor 5, mohon jelaskan dong ahli, apakah penerbitan SKPKB PPN atau SKPKB PPH dapat dianggap disetujui oleh penggugat meskipun penggugat tidak pernah menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan? Jadi, ada SKPKB terbit, PPN dan PPH. Di situ agak aneh ada angka yang kami setujui, padahal gue tidak setuju. Gue tidak pernah menyetujui apapun dalam SKPKB tersebut. Tetapi apakah DJP bisa mengatakan bahwa lu setuju loh pada SKPKB ini? Nah, kita tanya pada ahli. Menurut ahli, persetujuan hasil pemeriksaan dibuktikan dengan penggugat menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan ya. Sehingga dengan demikian, apabila penggugat tidak menyampaikan lembar persetujuan, maka penggugat demi hukum dianggap tidak menyetujui atau menolak hasil pemeriksaan. Jadi ada SPHP. SPHP itu kan hasil pemeriksaan. Lu boleh menerima, boleh menolak. Kalau lu menerima, lu harus menandatangani sebuah surat yang namanya lembar persetujuan hasil pemeriksaan. Kalau lu tidak tanda tangan, walaupun lu tidak menolak dengan tegas, maka lu dianggap tidak menerima. Itu kata ahli. Bahwa lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan secara langsung pada saat penggugat hadir dalam pembahasan akhir yang dibuktikan dengan ditandatanganinya risalah pembahasan, itisal pembahasan, dan berita acara pembahasan. Tiga-tiganya tidak ada, ya. Sehingga jika penggugat tidak menandatangani risalah pembahasan, ikhtisar maupun BA, maka sangatlah tidak logis apabila penggugat dianggap menyetujui pembahasan akhir seperti yang tercantum tergugat dalam SKPKB-nya. Kan aneh, teman-teman ya. Nah, pasal 44 ayat 1 PMK 184. Apabila WP wakil atau kuasa dari WP menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan ya, dalam jangka waktu yang dimaksudkan, kemudian dia hadir dalam pembahasan akhir, ya, maka pemeriksa pajak membuat risalah pembahasan dengan mendasarkan pada lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan tersebut dan membuat berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Begitu loh. Oke. Kemudian, maka sangatlah melawan hukum jika tergugat mencantumkan dalam SKPKB bahwa penggugat telah menyetujui pembahasan akhir, padahal penggugat tidak pernah menyetujui pembahasan akhir, bahkan tidak pernah datang ke pembahasan akhir, tidak pernah hadir, tidak pernah dikasih hak untuk hadir, dan tidak pernah menandatangani lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Jadi aneh, kita nggak pernah menyetujui apapun, kita tidak pernah diperbolehkan hadir, tiba-tiba kita dianggap menyetujui, kan kacau. Berdasarkan alat bukti yang disampaikan penggugat, penggugat tidak pernah menyetujui pembahasan akhir dan tidak pernah menandatangani lembar pernyataan persetujuan akhir, ya. Menurut ahli, karena pasal 14 ayat 1 itu merupakan amanat PMK, maka tergugat wajib tunduk kepada ketentuan tersebut, ya. Dengan demikian, tergugat telah terbukti melanggar prosedur atau hukum acara pemeriksaan pajak. Kacau, kacau. Dengan demikian, jika rumusan norma mengenai akibat sanksi hukum tidak diatur dalam Undang-Undang KUP, maka dapat digunakan Undang-Undang AP ya. Karena jika mengacu pada konsep negara hukum, suatu keputusan tidak boleh cacat prosedur, undue process of law. Suatu keputusan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan dan harus dinyatakan batal demi hukum ya. Apabila yang berbunyi ya, pasal 52 ayat 1 huruf B Undang-Undang AP yang berbunyi, syarat sahnya keputusan meliputi dibuat sesuai prosedur, itu sah. Kalau enggak dibuat sesuai prosedur maka tidak sah ya. Jika keputusan tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut, maka keputusan telah menjadi cacat prosedur dan dapat dibatalkan sebagaimana pasal
66 ayat 1 huruf B Undang-Undang AP dengan menggunakan kuasa pasal 80 ayat 1 huruf F Undang-Undang PP. Nah, kesimpulan, pembatalan SPPKP dan SKPKB, PPN, dan PPH dapat dilakukan oleh tergugat berdasarkan ketentuan Undang-Undang AP sebagai lex generalis selain ketentuan Undang-Undang KUP sebagai lex spesialis. Nah, dalam prakteknya, terdapat stigma tergugat yang berpendapat. Jadi, tergugat ini salah paham nih ya. Dia mengatakan, suatu keputusan pejabat pemerintah yang cacat prosedur atau substansi hanya dapat dibatalkan berdasarkan akibat atau sanksi hukum yang diatur oleh ketentuan hukum perpajakan dan tidak dapat dibatalkan berdasarkan akibat atau sanksi hukum yang diatur dalam ketentuan hukum lain selain ketentuan perpajakan. Ini menurut si oknum nih ya. Menurut si oknum, kami ini hanya tunduk pada undang-undang pajak. Kami tidak mau tunduk pada undang-undang AP lah, undang-undang dasar lah, undang-undang apa, nggak peduli itu semua. Kami hanya peduli pada undang pajak. Kalau undang-undang pajak bilang tidak ada hukumnya, tidak ada hukumannya, maka kami nggak dihukum, walaupun gue melanggar, kata dia ya. Nah, bahwa untuk menjawab hal tersebut, perlu Ali jelaskan secara historis lahirnya negara hukum. Nah, jadi mesti dipahami nih lahirnya negara hukum itu seperti apa. Yang kita anut sekarang ya, berasal dari teori Albert Van Dissey selaku Profesor Vinerian Hukum Inggris. Dalam tulisan berjudul seperti ini, Introduction to the Study of the Law of Constitution, yang pada pokoknya menerangkan setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah the rule of law ya, negara hukum, harus menerapkan supremacy of law, equality before the law, dan due process of law ya, negara hukum teman-teman ya. Bahwa hal tersebut telah diadopsi oleh pasal 1 ayat 3 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Amandemen ketiga Konstitusi yang menyatakan, negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah the rule of law harus menerapkan supremacy of law, equality before the law, dan due process of law. Oke? Bahwa oleh karena Indonesia disebut sebagai negara hukum, maka Indonesia harus menerapkan supremacy of law atau hukum sebagai panglima ya. Jadi hukum adalah panglima tertinggi di negara kita ya, bukan yang lain. Nah, equality before the law artinya kedudukan yang sama bagi setiap orang di mata hukum, dan due process of law artinya prosedur tindakan atau keputusan hukum harus berdasarkan hukum. Gitu teman-teman ya. Bahwa dengan demikian, stigma tergugat yang menyatakan bahwa keputusan itu hanya bisa cacat apabila ngikutin pajak, ya, telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 Konstitusi Amandemen Ketiga ya, Undang-Undang Dasar Indonesia. Jadi si oknum itu sudah melanggar Undang-Undang Dasar ya. Bahwa selanjutnya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu telah sesuai dan sejalan dengan pasal 23A Konstitusi Amandemen Ketiga yang pada pokoknya mengatur pajak dan pungutan lain diatur dalam banyak undang-undang dan tidak hanya diatur dalam undang-undang perpajakan ya, tetapi undang-undang lain yang berkaitan dengan pajak dan pungutan lain karena frasa yang digunakan dalam rumusan norma pasal 23A tersebut adalah undang-undang, bukannya undang-undang perpajakan ya. Berbunyi sebagai berikut ya. Pasal 23A Undang-Undang Dasar RI ya. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, bukan dengan undang-undang pajak, teman-teman ya. Paham nggak lu teman-teman? Mudah-mudahan lu paham maksud gue teman-teman ya. Pajak itu diatur oleh undang-undang, bukan undang-undang pajak. Oleh karena itu, si oknum tidak boleh menyempitkan persepsi bahwa kami ini hanya patuh pada undang pajak. Nggak bisa begitu. Kita tuh harus patuh pada undang-undang seluruh negara Indonesia ini. Aduh, si oknum, si oknum. Bahwa meskipun ketentuan dalam Undang-Undang KUP dan PMK 17 tidak mengatur secara rinci dan khusus mengenai akibat sanksi hukum apabila si peneliti atau pemeriksa pajak itu melampaui wewenang atau melanggar prosedur penelitian PKP dan pemeriksaan pajak, maka kita perlu melihat hukum sebagai suatu sistem norma sebagaimana pandangan hukum oleh seorang guru besar ilmu hukumnya Universitas Diponegoro Semarang, Profesor Dr. Esmi Warasih, SHMS, mengenai hukum sebagai suatu sistem norma yang dikatakan sebagai berikut. Hukum tetap tidak terlepas dari pengertian hukum sebagai suatu sistem, yaitu sebagai suatu sistem norma, sistem rangkaian norma, teman-teman ya. Pemahaman yang demikian itu menjadi penting karena dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai subsistem dari suatu sistem yang besar, yaitu masyarakat atau lingkungannya. Nah, karena Profesor Dr. Esmi dapat disimpulkan
Keterangan tersebut ya, dapat disimpulkan jika terdapat suatu aturan atau peraturan undang-undang yang tidak mengatur, maka kita harus melihat aturan atau undang-undang lain yang mengatur hal tersebut ya. Hukum sebagai suatu sistem norma juga dapat dianalogikan dengan sebuah asas. Nah, asas tersebut dikenalkan sebagai asas generalis san proponenda singularibus. General things are to precise particular things. General of laws are to precise particular laws. Yang secara harfiah memiliki makna sebagai berikut. Ketentuan umum ya, tetap berlaku, ya, bukan nggak berlaku ya, sepanjang ketentuan khusus tidak mengaturnya. Asas tersebut juga dapat dimaknai bahwa undang-undang dan peraturan yang bersifat umum atau lex generalis tetap dapat diadopsi dan diterapkan pada undang-undang yang bersifat khusus ataupun lex spesialis apabila dalam undang-undang yang khusus tersebut memang tidak mengatur. Gitu loh teman-teman. Gampang nggak sih ngerti? Mudah-mudahan lu bisa ngerti teman-teman ya. Bahwa untuk memperjelas dan mempertegas uraian di atas, perlu Ali sampaikan bahwa ketika ketentuan khusus atau lex spesialis tidak mengatur mengenai sanksi pelanggaran prosedur atau hukum acara penelitian atau pemeriksaan, maka berlaku asas hukum yang dikenal sebagai asas generalis san proponenda singularibus. General general thing itu tetap dipakai kalau lu tidak atur dalam lex spesialis. Gitulah kira-kira ya. Berdasarkan ketentuan tersebut, kita dapat melihat akibat atau sanksi hukum, bukan hanya di Undang-Undang KUP, tetapi juga ada di Undang-Undang AP ya, sebagai ketentuan umum apabila akibat atau sanksi hukum tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang KUP sebagai ketentuan khusus les spesialis di bidang pajak gitu ya. Nah, pemahaman hukum seperti ahli uraikan di atas menjadi sangat penting teman-teman ya sebagai fondasi dalam memahami ilmu hukum ya sebagai sistem norma dan hukum pajak sebagai subsistem norma yang merupakan bagian dari sistem norma yang besar. Nah, bahwa dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang AP, dalam penerbitan suatu keputusan termasuk SKPKB, SPPKB, dan SKPKB, tergugat tidak dapat atau tidak boleh menerbitkan SKP yang cacat wewenang, nggak boleh bos ya, ataupun cacat prosedur, undo process of law, nggak boleh juga, dan atau cacat substansi juga tidak boleh ya. Bahwa adapun yang dimaksud dengan asas due process of law dapat dimaknai bahwa setiap tindakan atau keputusan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga nggak ada nih alasan hukum bagi tergugat untuk melanggar hukum ya yang diatur dalam Undang-Undang KUP. Karena dia bilang tidak ada rumusan norma yang mengatur sanksi katanya ya. Karena akibat sanksi itu sudah pasti sudah diatur dalam undang-undang lain termasuk Undang-Undang AP gitu loh. Bahwa tidak semua prosedur hukum diatur sanksinya dalam ketentuan pajak les spesialis. Betul, namun demikian bukan berarti karena sanksi tidak diatur dalam ketentuan pajak, maka prosedur hukum tersebut atau hukum acara itu dapat dibenarkan untuk dilanggar oleh pejabat tersebut gitu ya, termasuk tergugat. Bahwa pada prinsipnya negara hukum adalah negara yang menerapkan rule of law, sehingga tidak ada alasan atau hukum yang membenarkan pelanggaran hukum di negara hukum. Seperti yang sering didalilkan oleh tergugat ya, dan beberapa hakim di pengadilan pajak. Bahkan hakim mengatakan seperti itu ya. Tidak boleh, tidak ada pembenaran atas pelanggaran hukum. Nggak bisa ya. Bahwa karena ketentuan akibat sanksi hukum dalam pelanggaran prosedur atau hukum acara pemeriksaan, tidak semua seluruhnya diatur dalam ketentuan perpajakan, maka dengan menggunakan asas hukum di atas dapat diberlakukanlah Undang-Undang AP untuk mengesampingkan Undang-Undang KUP dan turunannya dengan tujuan membatalkan SKP tersebut. Nah, sejalan dengan keterbatasan sanksi dalam hukum acara penelitian atau pemeriksaan pajak ya, Undang-Undang AP menjadi payung hukum utama yang mengatur sanksi administratif teman-teman ya. Undang-undang ini menerapkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dan spesifik terkait dengan sanksi administratif yang dapat diterapkan oleh pejabat pemerintah, termasuk tergugat ya terhadap pelanggaran administrasi termasuk pelanggaran administrasi perpajakan. Dengan demikian, jika rumusan norma mengenai akibat sanksi hukum tidak diatur dalam Undang-Undang KUP, maka dapat digunakan Undang-Undang AP dalam menerbitkan keputusan dan harus ditetapkan pada AUPB yang diatur dalam Undang-Undang AP ya, sesuai dengan bagian menimbang huruf C Undang-Undang AP. Nah, bahwa sesuai dengan filosofi tersebut ya, Undang-Undang AP, maka secara yuridis, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat AP atau tata usaha negara dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sehingga
tergugat sebagai pejabat administrasi negara ya, di samping harus berdasarkan ketentuan yang berlaku di pajak, juga harus mempertimbangkan AUPB di administrasi pemerintahan ya. Bahwa dikarenakan keputusan tun tersebut menimbulkan akibat hukum, maka sesuai Undang-Undang AP, tergugat sebagai pejabat tun harus melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang berlaku dan juga AUPB, serta mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan setiap keputusan dan atau tindakan wajib ya berdasarkan ketentuan undang-undang dan AUPB ya, asas legalitas, teman-teman. Bahwa klausul tindakan hukum tun yang dilaksanakan berdasarkan peraturan undang-undang merupakan kesesuaian dengan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu asas legalitas ya. Bahwa tergugat juga harus menyampaikan asas tersebut di mana setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan pada undang-undang dan hukum atau asas kepastian hukum, principle of legality. Ahli berpendapat, dengan tidak disampaikannya himbauan atau peringatan dari tergugat kepada penggugat terkait pengukuhan PKP yang kemarin itu ya, dan dengan tidak dilaksanakannya pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka tergugat telah melanggar prosedur atau hukum acara penelitian PKP dan pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam pasal ini bla 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 bla. Sehingga mengakibatkan keputusan yang diterbitkan menjadi tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sah suatu keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 huruf B Undang-Undang AP ya, yang berbunyi sebagai berikut ya. Syarat sahnya sebuah keputusan meliputi A. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, betul. B. Dibuat sesuai prosedur, betul. Yang C adalah substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Yang B ini yang dilanggar, tidak sesuai prosedur. Bahwa apabila keputusan yang telah diterbitkan itu tidak memenuhi syarat sah suatu keputusan, maka keputusan tersebut yang telah diterbitkan itu ya, secara cacat prosedur dan oleh karena itu keputusan tersebut harus atau wajib dibatalkan demi hukum, teman-teman ya, bukan demi negara bapaknya si oknum, bukan ya. Sesuai yang telah diatur pasal 66 ayat 1 Undang-Undang AP yang berbunyi, keputusan dapat dibatalkan apabila cacat wewenang, cacat prosedur dan atau cacat substansi. Dia itu cacat prosedur, teman-teman ya. Dengan demikian, prosedur yang dimaksudkan dalam pasal 66 ayat 1 huruf B Undang-Undang AP sejalan dengan prosedur yang diatur dalam norma pasal 23 ayat 2 huruf C dan D Undang-Undang KUP ya, dan pasal 80 ayat 1 huruf F Undang-Undang PP yang mengatur lebih lanjut kewenangan penggugat untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan pajak terhadap penerbitan SPPKP dan SKPKB yang dalam penerbitannya tidak sesuai prosedur dan atau tata cara sehingga SPPKP dan SKP tersebut dapat dibatalkan. Oke. Kita lihat pasal 23 ayat 2 huruf C ya. Gugatan wajib pajak terhadap, keputusan pajak ya, atau penanggung pajak terhadap DJP ya. Yang C adalah keputusan yang berakibat dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ya. Atau D, surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan, dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur. Nah, gitu. Yang kita gugat tuh itu teman-teman ya, prosedur. 80 Undang-Undang PP, putusan pengadilan pajak dapat berupa pembatalan ya, membatalkan. Jadi, pasal 80 Undang-Undang Pengadilan Pajak dikatakan, pengadilan pajak boleh membatalkan. Sebagai penutup, ahli berpendapat dengan demikian ya. Dengan tidak disampaikannya himbauan atau peringatan untuk mengajukan PKP dan tidak dilaksanakannya pembahasan akhir oleh tergugat, maka tergugat telah melanggar prosedur atau hukum acara pemeriksaan, penelitian PKP, atau pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 junto pasal 2 ayat 4 Undang-Undang KUP dan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP, bla bla bla, sehingga mengakibatkan keputusan tersebut menjadi tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum, teman-teman ya. B. Kewajiban hakim untuk tunduk kepada peraturan undang-undang selain peraturan pajak yang dimaksud dalam pasal 78 Undang-Undang PP dalam memutus perkara atau sengketa pajak. Bila kita melihat amanat pasal 78 Undang-Undang PP ya yang berbunyi, putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim. Jadi, hakim itu seolah-olah terbatasi atau dilimit oleh peraturan pajak. Nah, adapun pasal 78 Undang-Undang PP tersebut memunculkan permasalahan, yaitu apakah hakim pengadilan pajak hanya memutus menggunakan peraturan undang-undang perpajakan dan harus mengesampingkan peraturan undang-undang yang lain. Nah, sebelumnya perlu ahli sampaikan bahwa setiap hakim, termasuk hakim di pengadilan pajak, harus tunduk pada undang-undang kekuasaan kehakiman. Nah, sebagai payung hukum khususnya pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dalam memutus suatu perkara yang berbunyi sebagai berikut.
Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Gitu. Jika dikaitkan dengan perkara aku, hakim pengadilan pajak tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Ya. Bila mana memang peraturan perundang-undangan perpajakan tidak mengatur mengenai sanksi atau akibat hukum, karena tidak dipenuhinya prosedur atau hukum acara penelitian PKP atau pemeriksaan pajak, maka hakim itu harus tetap mencari hukumnya di bidang lain ya, sebagai subsistem dalam sistem norma yang lebih besar, itu kewajiban teman-teman ya. Adapun bunyi pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur sebagai berikut. Hakim dan hakim konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Wajib teman-teman ya. Dan amanat dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut dapat disimpulkan dua hal. Yang pertama, bahwa hakim pengadilan pajak wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun hukum yang hidup dalam masyarakat bukan hanya hukum pajak, Bos, ya, tetapi juga hukum-hukum lain yang masih berkaitan dengan pajak. Dan yang kedua, hakim pengadilan pajak tidak harus atau tidak atau tidak harus atau wajib tunduk kepada peraturan undang-undang pajak saja ya. Tunduk relatif bukan untuk tunduk absolut ya, absolut. Dia boleh tunduk relatif, tetapi tidak boleh tunduk absolut. Sepanjang peraturan perundang-undangan perpajakan tidak mengatur mengenai hal tertentu dan sepanjang perkara tertentu hanya dapat diputuskan dengan menggunakan ketentuan lain di luar peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara melihat hukum sebagai sistem norma dan hukum lain maupun hukum pajak sebagai subsistem norma sebagaimana pendapat Profesor Dr. Esmi Warasih ya mengenai hukum sebagai suatu sistem norma. Dan hal tersebut telah sejalan dengan amanat pasal 23A Konstitusi ya, Undang-Undang Dasar yang pada pokoknya mengatur pajak dan pungutan lain diatur dalam undang-undang, bukan hanya undang-undang pajak ya. Yang berarti pajak dan pungutan lain tidak hanya diatur dalam undang-undang pajak, tetapi undang-undang lain yang berkaitan dengan pajak dan pungutan lain dan asas hukum ketentuan umum lex generalis tetap berlaku sepanjang ketentuan khusus atau lex spesialisnya tidak mengatur dengan jelas. Nah, generalis sunt preponenda singularibus ya. Nah, hal tersebut juga dikuatkan dengan asas ne bis fesari rule yang pada pokoknya memerintahkan hakim untuk tunduk kepada semua atau seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan hanya tunduk kepada peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, gitu loh, Bos. Berdasarkan keterangan tertulis yang telah ahli sampaikan, ahli mengingatkan kepada Hakim Gunawan Setiaji, mohon maaf nih Pak Hakim nih ya, SHMH, Estut AKCA, dan kawan-kawan, agar memberikan pertimbangan hukum atau penilaian atas keterangan tertulis yang telah ahli sampaikan dan pertimbangan hukum tersebut juga harus dimuat apa adanya dan tidak perlu dirangkum atau diringkas oleh Hakim Gunawan Setiaji, SHMH Estut ACCE, dan kawan-kawan dalam putusan pengadilan pajak sesuai amanat pasal 84 ayat 1 huruf F Undang-Undang PP, agar putusan pengadilan pajak menjadi sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat 2 Undang-Undang PP ya. Quote-nya sebagai berikut ya, pasal 80 ayat 1 huruf F. Putusan pengadilan pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan di pasal 1 ayat 1 tersebut menyebabkan putusan dimaksud tidak sah ya, dan ketua pemerintahan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat ya, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 tahun. Jadi, kita pengennya hakim tidak meringkas atau merangkum, keterangan ahli ini ya, kita maunya dituliskan secara lengkap di dalam putusan. Demikianlah pendapat ini disampaikan atas bla bla bla, oke oke. 13 Juni 2024 ya, hormat, ahli Dr. Alessandro Rey, SHMH, MKN, BSc, MBA, luar biasa ya. Itu teman-teman ya. Gua sudah bacakan secara lengkap buat teman-teman semua, dari awal sampai tengah sampai akhir, kita bagi menjadi 3 bagian ya, dan mudah-mudahan hakim masih punya logika, masih punya otak untuk membaca dengan benar. Kalau kita sudah baca dengan clear sih sudah jelas ya, tidak ada ambigu, tidak ada kebingungan dari kita. Kita sudah memahami dengan jelas bahwa SPPKP-nya cacat, SKPKB-nya juga cacat, sehingga, eee, pelanggaran ini menyebabkan keputusan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Simpel teman-teman, sesimpel itu teman-teman ya. Kalau, hakimnya punya otak sih harusnya ngerti lah, sangat ngerti, mudah sekali ya. Dan si tergugat lagi-lagi
tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh melanggar hukum suka-suka hati dia dengan alasan, undang-undang pajak tidak mengatur. Wah, kacau kalau alasan seperti itu ya. Oke teman-teman, itu aja ya, semoga bermanfaat dan teman-teman jangan takut mengajukan gugatan ke pengadilan, ini adalah hak dari semua wajib pajak, ini adalah jalur yang disediakan oleh negara. Kita masih demokrasi teman-teman ya, mumpung masih demokrasi nih ya, belum diktator ya. Nah, kita boleh memanfaatkan hak-hak kita, salah satunya adalah gugatan ke pengadilan pajak. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.